kita mulai. Makasih Mas Guntur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua PWIGRA Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Siti Nur Aziza. Yang saya hormati Ketua-Ketua PD IGRA 5 wilayah kota. Yang saya hormati Ketua-Ketua PC di 5 wilayah kota, serta Bapak Ibu Guru se-DKI Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, PWIGRA Provinsi DKI Jakarta mengadakan awal pengajian yang akan insya Allah dilanjutkan setelah bulan Ramadan, yang akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali di minggu kedua, atau mungkin nanti kesepakatannya. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku pembimbing kita, tauladan kita, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan rangkaian acara pada pengajian hari ini. Yang pertama adalah doa yang akan dibacakan oleh Bu Hajah Siti Latifah. Kemudian yang kedua, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul Huda dan diterjemahkan oleh Ibu Fitri Pujiastuti. Selanjutnya sambutan atau pengarahan dari Ketua PWIGRA Provinsi DKI Jakarta. Setelahnya kita mendengarkan ceramah agama atau tausiah dari Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul Huda dan Ibu Fitri Pujiastuti. Kami silakan. Mohon maaf, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurul dan Ibu Fitri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takut jatuh dong. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Iya. Gurunya 15.000 Iya. Kutiba alaikumus Dia kan juga mau pulang kapan harus nyiapin duit. Unmute pembaca Qurannya Bu Fitri. Ya, ya. Mas Guntur ada nggak ya?
huda. Fama kana minkum maridan safarin datun min ayyam ukhar. وعلى الذين يطيعونه فدية مسكين. Sama aja belum فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Tinggal dari sana dari dong. Apa ini yang moderator ini? ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberikan orang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul dan Bu Fitri. Selanjutnya, apakah Bu Haja Siti Latifah sudah ada? Bu Latifah, Mami? Mami Ipa udah ada? Sepertinya belum ya, Halo. Bu Fitri. Belum ya? Berarti lanjut Ya. aja ya, Bu. Ya, Baik, untuk Bu. baik, mohon maaf tadi kelempar. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan arahan serta sambutan dari Ketua PWIGRA Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Randa Haja Siti Nur Ajijah. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat
Majelis Hikmah PW IGRA DKI Jakarta, dan sekaligus juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA. Yang saya hormati para majelis hikmah, alhamdulillah hadir di sini Ibu Hajah Hilmawati dan juga para ketua PD dari 5 kota, teman-teman ketua PC dan juga para kepala dan guru-guru RA yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IGRA yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita lancar, sehat walafiat sampai akhir nanti di tanggal 30 Ramadan, dan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Sudah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi bahwasanya Bu Aziza kemut. Bu Fitri. Mic-nya ketutup, Bu Haji. sudah nggak disentuh loh Bu, padahal Sudah, ulangi. oke. Sudah ya. Di saya juga kadang sinyalnya on off, nanti kalau saya tutup kamera nggak apa-apa ya. Baik. Selanjutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri bahwasanya pengajian ini adalah perdana. Terima kasih Bu Hajiani yang telah memberikan inisiatif bagaimana kita mengisi kegiatan Ramadan ini agar bisa lebih maksimal dan bermanfaat. Karena banyak waktu luang kita. Kemudian insya Allah akan dilaksanakan kembali khusus di bulan Ramadan ini 2 kali, yaitu di tanggal 6 April Kamis depan. Kok fotonya si tujuannya? Pengajian ini, halo? Lanjut, Bu Haji. Saya lanjut. lanjut ya. Saya Ya, izin lanjut. tutup kamera aja ya. Iya, betul. Mangga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pengajian ini dilaksanakan dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan agar kegiatan ini atau Ramadan kita ini tambah berkah, lebih bermanfaat, nambah ilmu dan juga nambah wawasan. Kemarin sore itu setelah pengumuman ini disampaikan di grup, itu ada yang japri ke saya, ya. Sebenarnya sih mengingatkan mungkin ya, mengingatkan katanya begini, Ibu, kan nggak ada di program kerja gitu, ya. Jadi nggak ada di program kerja, tapi kita melaksanakan kegiatan ini. Cuma saya bilang ini ada, ya. Ada di program kerja. Karena di program kita itu ada namanya peningkatan kualitas guru-guru Rodatul Atfal. Jadi kualitas yang kita harapkan di sini adalah kualitas yang tidak hanya intelektualnya, keilmuannya yang berhubungan dengan profesinya, tapi juga kualitas keimanannya, ketakwaannya, akhlaknya, ya, muamalahnya, dan lain sebagainya. Sahabat IGRA yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari kegiatan ini ya kita bisa saling mengingatkan atau diingatkan ya bagaimana apa yang seharusnya kita di dalam bermuamalah khususnya ya, di dalam bermuamalah, di dalam beribadah, interaksi antar kita sesama manusia, kemudian juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar diri kita itu tidak terlalu jauh keluar dari nilai-nilai yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalau berhubungan dengan organisasi itu di masalah muamalahnya. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak membawa manfaat untuk kita dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan di setiap bulannya setelah lepas dari bulan Ramadan ini. Sekali lagi saya sampaikan di sini yang hadir di sini adalah para asatiz dan asatizah. Jadi tak ada maksud lain selain keinginan untuk bisa saling mengingatkan, karena pada dasarnya kita manusia adalah al-insan makhluk khata' wan nisyan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Majelis Hikmah kita, Ibu Eni Nuraini. Alhamdulillah ada juga Ibu Hilmawati, mohon maaf tadi nggak disebut, serta seluruh Bapak Ibu Kepala RA dan guru se-DKI Jakarta. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bu Eni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kita ambil dari sambutan Ketua PWI Gra Provinsi DKI Jakarta, memang betul untuk kita kegiatan ini ada di program selain peningkatan kompetensi dalam pendidikan atau akademis, kita perlu untuk mematangkan kematangan dalam bersikap, dalam memimpin dan mempunyai akhlakul karimah yang baik. Ya, semoga tujuan dari pengajian ini juga untuk menguatkan hal tersebut. Insya Allah hal-hal yang baik tidak apa-apa dilaksanakan ketika itu pun tidak masuk dalam program. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Yusuf Aman. Sebelumnya saya sampaikan dulu CV beliau. Bu Fitri tadi si Prawiro ngomong anjing. Mohon maaf ada intermezzo karena di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan narasumber kita hari ini yang bernama Bapak Muhammad Yusuf Aman MA, lahir asli Jakarta pada tanggal 18 September 1959. Alamat beliau ada di Paseban Timur, nomor 6, RT 08, RW 03, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pengalaman beliau sangat banyak sekali. Yang pertama adalah Ketua GP Ansor Jakarta Pusat, kemudian Wakil Sekretaris KNPI Jakarta Pusat, Wakil Khatib NU Jakarta Pusat, Wakil Rois Surya NU DKI Jakarta, Ketua Umum MUI Jakarta Pusat, Ketua PP GP Ansor, kemudian yang terakhir adalah Ketua 2 KKMD DKI Jakarta. Masya Allah, sangat berpengalaman dalam organisasi. Semoga hari ini kita dapat share ilmu dari beliau dan insya Allah akan sangat manfaat. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Kiai Haji, Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Aman MA untuk menyampaikan tausiahnya. Terdengar? Bagus, Pak. Insya Allah Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi farada alaina as-salata waz-zakah was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
al-mab'us bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan amma ba'd. Ketua IKRA Provinsi DKI Jakarta, Ibunda Haja Siti Nur Azizah yang saya hormati, serta Majelis Hikmah, ada Bu Nur Aini, ada Bu Hilma, seluruh jajaran pengurus yang paling ganteng Ustadz Nur Mutakin, serta Fitri dan seluruh yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya doa dan harapan saya, moga-moga Ustadz yang hadir di tempat ini seluruhnya dalam sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantonginya. Amin. Sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Para ustadz, ustadzah, satu-satunya nama bulan yang disebut secara langsung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim hanya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Tidak disebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tidak disebut secara langsung. Tapi Ramadan Allah sebut Syahrul Ramadan. Hal ini bukanlah hal yang kebetulan. Ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini banyak sekali manfaat, fadilah dan keutamaannya. Keutamaan Ramadan bisa ditinjau dari sudut pandang akidah. Kehebatan Ramadan bisa ditelisik dari sudut pandang ibadah. Keunikan Ramadan bisa kita cermati dari sudut pandang sejarah. Keluar biasaan Ramadan bisa dikaji dari sudut pandang muamalah. Dari sudut pandang akidah, kitab-kitab samawi seluruhnya turun pada bulan suci Ramadan. Bahkan lembaran suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Tentunya tahunnya berbeda, bulannya tetap Ramadan. Taurat diturunkan pada ketiga Ramadan. Zabur ke-6 Ramadan, Injil ke-18 Ramadan, Quran 17 Ramadan. Itu merupakan tiang pancang akidah umat. Dan puasa pun diperintahkan, diwajibkan oleh Allah, bukan orang-orang biasa, bahkan tidak disebut orang Islam, tapi disebut orang yang beriman. Tadi Qori'ah sudah membaca dengan bagus. Himbauan itu, ajakan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Penekanannya orang-orang yang beriman. Allah tidak berfirman, ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang Islam. Tidak. Allah tidak berfirman, ya ayyuhannas, juga tidak. Tetapi penekanannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Karena itu, para ustadz dan ustadzah, kalau pengen melihat orang mukmin, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah. Itu mukmin yang benar itu. Kalau ingin melihat orang Muslim, orang Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Paling banyak ketika sholat Idul Fitri. Kadang-kadang yang kagak puasa paling repot menghadapi Idul Fitri. Yang kagak terawih dibela-belain beli BHS. Bahkan di atas BHS yang hampir 2 juta tamar. Dia bikin jas, nggak kalah dengan jas IGRA. Dia pakai serban, dia pakai kopiah
sholat Idul Fitri paling depan. Kayak sang khotib. Padahal puasa kagak, tarawih kagak. Orang seperti ini repot sekali menghadapi Idul Fitri. Bahkan ketika khutbah disampaikan oleh khotib berbicara tentang anak yatim dan bakti kepada kedua orang tua, orang ini nangis paling kencang kayak sang khotib. Rangkul-rangkulan, sedih seakan-akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Padahal setelah datang Johor, kagak sholat Johor lagi. Sholatnya hanya Idul Fitri. Ini Islamnya namanya sembayang setahun sekali. Nah, oleh karena itu, ingin melihat real orang yang beriman, Ibunda, Ayahanda, lihatlah ketika sholat subuh, itu kata Buya Hamka. Kalau ingin melihat orang Muslim, lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karenanya sekali lagi, kualitas berpuasa ini tentunya adalah dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah beriman, ayat berikutnya, kutiba alaikumus syamu. Allah menggunakan kutiba fi'il madhi majhul. Tidak ada fa'ilnya, yang ada naibul fa'il, yaitu di situ syamu. Kutiba alaikumus syamu. Kenapa tidak dicantumkan yang memerintahkan puasa di situ? Karena kita sudah beriman. Kita yakin yang mewajibkan, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa disebut lafzul jalalah, itu menjadi satu keyakinan umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja ayat ini berbentuk fi'il madhi ma'lum, maka bukan kutiba. Mungkin saja kataballahu alaikumus syama. Ada Allah sebagai fa'il di situ, tapi sudah tidak menggigit lagi. Karena depannya sudah ada kata-kata kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka saya katakan tadi, Ramadan ini ditinjau dari sudut pandang akidah, tiang pancang penguatan akidah umat. Sekarang ini kita harus mencerdaskan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Berapa banyak orang cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara spiritual, sehingga perbuatan-perbuatannya kadang dan seringkali bahkan bukan kadang-kadang bertentangan dengan sistem. Apakah sistem agama atau sistem di dunia ini? Karena dia lebih mengedepankan intelektualnya. Berapa banyak dia sebagai sarjana ketika menghadapi polemik, ketika menghadapi berbagai macam ujian, nggak sedikit yang mengakhiri dengan tragis. Dulu pernah ada orang jatuh membuang diri dari lantai 8, padahal dia sarjana. Cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara spiritual. Karenanya ada combine, ada satu yang harus dikombinasikan, disejajarkan dalam kehidupan ini, intelektual dan spiritual menyatu. Ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu keutamaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang akidah. Target goalnya puasa, siapapun tahu itu, la'allakum tattaqun. Ibu, Ustadz jangan mengartikan mudah-mudahan deh kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalimat mudah-mudahan itu sesuatu yang tidak yakin. La'alla di sini, kalau menurut grammar bahasa Arab, nahwu sorobnya, dia bukan litaroji tapi litahqiq. Jangan diartikan mudah-mudahan. Tapi pasti orang yang berpuasa berdasarkan iman dan ikhlas, dia pasti menjadi orang yang bertakwa. La'allakum jangan diartikan mudah-mudahan, itu kalimat tidak yakin. Asal puasanya dan tarawihnya imanan wahtisaban, berdasarkan iman dan ikhlas. Itu yang pertama, keutamaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang akidah. Lalu yang kedua, keutamaan Ramadan ditinjau dari sudut pandang ibadah. Di sini tumpuk tanah subur di bulan Ramadan ini. Amalan-amalan yang kita kerjakan, kewajiban-kewajiban dalam bulan Ramadan
pahalanya sama dengan 70 kali dilakukan di bulan-bulan lain. Bahkan mengerjakan perbuatan sunnah, pahalanya seperti melakukan kewajiban di bulan lain. Bahkan hanya ada di dalam bulan suci Ramadan, tidur kita dihitung ibadah. Itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Karena itu kalau di sini sekarang ada yang tertidur, saya nggak tersinggung. Silakan tidur, lagi ibadah, jangan diganggu. Udah selesai, jangan dibangunin sama keluarganya. Ya, karena ada lagi ibadah di situ. Ya. Itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kata Rasul dalam hadisnya, likulidain dawaun. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, sampai situ hadisnya. Wadawaun ngantukun jitakin. Penyakit ngantuk dijitakin ya, sama orang sebelahnya itu pasti nggak ngantuk lagi. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, ada satu malam yang kita gapai, yang kita menanti, yang kita menunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita ibadah di situ nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nggak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi karena itu di bulan Ramadan ini, kalau saja umat Islam memahami, mereka berkeinginan meminta setahun penuh selalu bulan suci Ramadan. Karena banyak fadilah-fadilahnya. Dan lagi pada bulan ini janji Allah, fihi yuzdadu rizqul mu'min. Ditambahkan rezeki orang yang beriman. Karenanya bagi orang yang berpuasa, jangan takut nggak bisa berbuka puasa. Menjelang azan maghrib, nempel aja di masjid terdekat. Pasti ada yang takjil. Ya. Nah, ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa setumpuk tanah subur banyak sekali di dalam bulan suci Ramadan ditinjau dari sudut pandang ibadah tadi. Ibadah apapun diniatkan karena Allah, apakah tilawahnya, apakah zikirnya. Zikir itu, kalimat Allah diniatkan zikir itu ada pahalanya. Jadi jangan sampai terpengaruh, ini viral sekali, ada orang yang nggak laku, nggak diundang-undang oleh masyarakat, oleh majelis taklim dan masjid, dia bilang lafzul jalalah, kalimat Allah itu bukan zikir dan nggak dapat pahala menyebut nama Allah. Nah, di sini bertentangan dengan Al-Muzammil ayat 8. Wadhkurisma rabbika, ingat-ingatlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Ya Allah. Jadi kalimat Allah diperintahkan dan itu dapat pahala. Yang perintahkan Allah. Itu Muzammil ayat 8. Al-Ahzab 21. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang yang beriman, sebutlah nama Allah. Lafzul jalalah, kita bilang dalam ilmu tajwid, itu hurufnya alif, lam, ha. Dibuang hurufnya tidak akan merusak makna. Alif kita buang, tinggal lam, ha, lillahi. Lillahi ta'ala. Kita ibadah apapun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buang lam yang kedua jadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita buang lagi lam yang keduanya, tinggal hu. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak merubah makna, walaupun hurufnya dipreteli satu-satu. Lain dengan bahasa lain. Katakanlah bahasa Inggris, Tuhan, God, dibuang huruf G-nya. Yang tersisa OD, jadi overdosis. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, lafzul jalalah. Jadi jangan terpengaruh, tetap kita menyebut Allahu Akbar, itu punya senjata pamungkas, membuat gelora semangat orang ibadah, semangat orang berjuang. Kita tahu benteng Khaybar yang kuat itu dapat diluluhlantahkan dengan semangat Allahu Akbar. Bahkan kita melalui corong-corong radio dulu, Bung Tomo, mengumandangkan kalimat Allahu Akbar ketika terganggu kemerdekaan Indonesia baru saja 3 bulan, maka pada bulan itu terjadilah satu ancaman dari Inggris dan atas saran dari Panglima Besar agar Pak Karno yang ketika itu menjadi presiden menghubungi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk minta fatwa bagaimana menghadapi ancaman itu. Walhasil, hadapi tantangan itu, hadapi ancaman itu, dan pekik Allahu Akbar, corong-corong radio luar biasa menggelora, sehingga saat itulah
seorang jenderal Malabi mati oleh seorang anak santri. Nah, itu dengan pekikan semangat Allahu Akbar. Yang ketiga, keunikan Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah. Kita tahu bahwa puasa Ramadan diwajibkan bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Saya ulang lagi, kewajiban Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Sekarang sudah tahun 1444. Berarti kita sudah menjalani puasa umat Islam ini 1442. Bahkan puasa ini sebelum kita umat Islam ada sudah tua usianya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu. Nah, karenanya ditinjau dari sudut pandang sejarah, tahun kedua Hijriah itu terjadi peperangan Badar Kubro. Peperangan itu terjadi pada bulan Ramadan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga Rasul setelah pulang dari peperangan Badar Kubro bersabda, "Nahnu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari peperangan yang kecil menuju kepada peperangan besar. Kata sahabat, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Masih akan ada peperangan besar selain setelah perang Badar Kubro? Qala na'am, jihadun nafas. Mengendalikan hawa nafsu itu peperangan yang sangat besar. Karena sehebat apapun musuh pasti berbentuk manusia. Tapi kalau hawa nafsu yang menyelinap di dalam tubuh kita tidak pernah kelihatan, itu musuh yang berbahaya. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Karena itu Nabi pernah mengajarkan kita agar kita berdoa, berlindung kepada Allah dari memiliki seorang kawan yang sering buat makar, yang sering menipu kita. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yara'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyatan adha'aha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kawan dekat saya yang sering menipu. Dua matanya melihat saya, tetapi hatinya curiga besar sama saya. Bila saya melakukan satu kebaikan, dikubur, nggak pernah dipublikasikan. Tapi pada saat saya melakukan kekeliruan, diviralkan itu. Itulah kita berlindung pada Allah, jangan sampai punya kawan dekat yang sering buat makar, yang sering menipu kita. Ya, karena kadang-kadang nggak disangka kawan dekat kita menggunting dalam lipatan, membunuh kawan seiring, api dalam sekam. Lalu sejarah berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, Baginda Rasul bersama sahabat dapat mengambil alih kota Mekah yang semula dipegang oleh orang-orang kafir Quraisy. Berhasil Rasulullah mengambil alih tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Dan sekali lagi, di situ Rasulullah membuat taktik strategi perang. Kata baginda Rasul, siapa yang hari ini masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Siapa yang hari ini masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Sehingga Abu Sufyan sendiri terheran-heran. Karena saat itu Abu Sufyan ketar-ketir, takut-takut ada balas dendam, dan masih kafir ketika itu. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Taktik ini membuat orang-orang terenyuh dengan kepiawaian Nabi, dengan kelenturan Nabi, kemaafan Nabi, akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong. Kama qala ta'ala idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah datang pertolongan Allah, maka kota Mekah direbut kembali. Engkau lihat orang masuk Islam berbondong-bondong saat itu, subhanallah. At-tarikh ya'udu nafsah, sejarah kembali kepada porosnya lagi. Belum lama Piala Dunia di Qatar, kita pun diperlihatkan oleh Allah ribuan orang masuk Islam tanpa paksaan siapapun, orang-orang asing di situ. Karena orang Islam di Qatar menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang damai, Islam yang mengajak kepada ketenangan. Pagi-pagi diberikan kopi Arabica, diberikan santapan kurma ajwa,
diberikan lagi santapan lainnya gratis dan itu dengan senyuman, maka at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum kepada saudara kita bagian dari sedekah. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8. Tahun 9 Hijriah terjadi peperangan Tabuk dalam bulan Ramadan. Kembali dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian tahun 91 Hijriah, Tariq bin Ziyad berhasil menampakkan kaki di Strait Gibraltar, Andalusia, Cordoba di sana, itu pada bulan suci Ramadan, dapat menundukkan Raja Frederick tahun berikutnya bulan Ramadan dengan suasana yang menggembirakan. Artinya apa? Tidak ada alasan Ramadan untuk tidak berkarya. Lalu tahun 584 Hijriah terjadi peperangan Salibiyah. Siapa yang tidak ingat itu dimenangkan kembali oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang punya semangat juang yang sangat tinggi. Bahkan dalam konteks Indonesia, kita ini merdeka dengan semangat Ramadan karena diproklamirkan negeri kita ini 17/8/45, saat itu hari Jumat 9 Ramadan tahun 1945. Artinya apa? Diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, diiringi oleh keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita merdeka dengan semangat Ramadan, maka tidak diragukan lagi dan tidak bisa dihilangkan data otentik sejarah ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya momentum Ramadan ada suasana cair antara pimpinan dengan yang dipimpin. Jadi tidak boleh lagi ada yang melarang untuk bukber, untuk silaturahim, karena nilainya sangat bagus, sangat tinggi sekali. Ya nggak jadi masalah. Bahkan di negara Timur Tengah dibukakan itu bukber walaupun dengan orang non-Islam disilakan. Di kita juga nggak sedikit. Bukbernya setiap hari walaupun kagak puasa gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Nah, kemudian Jakarta didirikan 22 Juni 1527 oleh Falatehan. Itu diilhami Falatehan Fatahillah itu oleh Futuh Mekah tadi. Jakarta namanya kan Sunda Kelapa. Dirubah menjadi Jayakarta. Jayakarta identik dengan Fathah Mubina, kemenangan yang nyata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjadi 22 Ramadan ketika itu. Artinya disinilah keunikan Ramadan ditinjau dari sudut pandang sejarah. Yang terakhir, Ramadan ditinjau dari sudut pandang muamalah. Seluruh masjid, majelis taklim, surau pasti bikin takjil. Pedagang-pedagang takjil, pedagang musiman banyak sekali di Ramadan. Dan semuanya itu tidak ada yang tidak laku. Semuanya laku. Karena itu saya katakan tadi, kalau nggak punya uang untuk berbuka puasa, nempel aja di masjid. Pasti ada yang takjil. Dengan takjil itu terjadi satu sirkulasi perekonomian umat. Dan bahkan umat lain terkena berkahnya dengan kegiatan umat Islam. Kita pasti ada air mineral dengan berbagai macam merek. Maksud saya, siapa agen besarnya itu? Bukan si Udin. Udin pasti dia hanya pembantu di tempat itu. Siapa agen besar beras? Siapa agen besar rokoknya itu? Nah, ini diuntungkan oleh kaum muslimin. Karena itu kalau kaum muslimin serempak sebulan kagak ngerokok, waduh, ini menjadi sumbangsi terbesar buat perekonomian umat dan akan gulung tikar orang-orang yang sering kita bilang oligar itu kan. Nah, ini saya kira tinjauan puasa ditinjau dari sudut pandang muamalah. Semuanya transaksi berjalan dengan baik dan semuanya juga karena Allah berjanji bahwa Ramadan ini ditambahkan rezeki orang-orang yang beriman. Saya kira ini sebagai pengantar 30 menit. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Dan terakhir, zakat fitrah. Zakat fitrah ini kebolehannya dikeluarkan sejak awal Ramadan. Kebolehannya. Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini bagi orang yang mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi karenanya kalau ada kaum muslimin
yang meninggal dunia sebelum akhir Ramadan, dia nggak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena kewajiban zakat fitrah itu adalah pertama orang Islam, kedua orang yang mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal. Sebenarnya kalau ada seorang bayi dilahirkan pada malam takbiran, dia berarti tidak mengalami akhir Ramadan, bayi itu nggak usah dikeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia dilahirkan pada asar akhir Ramadan, si bayi sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi pertama kewajiban zakat fitrah itu Islam, kedua ghurubus syamsi fi akhiri Ramadan, terbenamnya matahari di akhir Ramadan, kemudian adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk itu, yang ada kelebihan. Saya nukil dari kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan wa tajibu zakatul fit bi salasati asya al-islam wa ghurubus syamsi min akhir yaumi min Ramadan. Kewajiban membayarkan zakat fitrah itu ada tiga, kedua orang Islam, kemudian ketiga mengalami terbenamnya matahari akhir-akhir Ramadan dan punya kemampuan untuk itu. Hadis Rasul, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fit min Ramadan ala nas so'an min tamrin aw so'an min syair ala kulli hurrin wa abdin wa zakarin aw unsa minal muslimin. Itu kata Syekh Abi Syuja. Imam Syafi'i, beras menjadi makanan pokok itu yang wajib dikeluarkan. Tidak bisa dihargakan kalau pendapat Imam Syafi'i. Dia harus min kutil balad. Tetapi ada pendapat imam lain selain Imam Syafi'i yang membolehkan dihargakan seperti itu. Dihargakannya tentunya harus satu paket kita. Kalau kita talfik sementara dengan Imam Hanafi, maka kita harus membayar zakat fitrah kita itu bukan 3,5 liter. Karena ukuran satu soalnya Imam Hanafi mendekati 5 liter. Kalau seseorang makan beras yang sehari-hari 10.000, dikeluarkan zakat fitrahnya per jiwa 50.000. Kalau sementara ada kupon yang bernilai 45.000, tinggal tambahin saja 5.000. Kalau dia makan yang 12.000 dikalikan 5 menjadi 60.000. Kita harus jujur dengan diri kita. Jangan makan dengan beras yang bagus, zakat fitrah, beras yang banyak memeniran, beras yang banyak kutunya, beras yang banyak gabahnya. Padahal itu adalah zakat pribadi. Ya. Jadi talfik kepada Imam Hanafi dibolehkan tapi harus satu paket. Jangan diuangkan harganya 3,5 liter. Akan 5 liter. Ya saya kira ini sebagai pengantar. Semoga ada manfaatnya dan rencana bagus dari IGRA. Saya kira ini perlu disambut semua pihak. Penguatan kualitas keimanan, mengkombinasikan kecerdasan intelektual dengan spiritual, bukan saja Ramadan, tapi kita ingin berkesinambungan. Ya, apakah nanti ada kajian kitab tersendiri atau mau bergantian ustadznya, silakan. Yang penting kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini sementara Bu Fitri, Bu Siti Nur Azizah, apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga keberkahan, kesehatan selalu menyertai ibu-ibu, bapak-bapak, ustadzah, dan ustadz semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa ya, dalam beberapa menit aja keilmuan kita sudah rasanya terisi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelayut, alhamdulillah terjawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Kita buka sesi pertanyaan ya Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Kami silakan. Saya Bu Fitri. Oke, 1 Bu Yani, 1 lagi, 2 lagi. Saya Bu Fitri. Ya, Bu Rita, silakan yang lainnya. 1 lagi.
Adakah? Saya Bu Fitri. Baik, dari Alamin. Siap. Alhamdulillah sudah ada 3 penanya. Dipersilakan Bu Hajah Yani untuk yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Pak Kiai, saya ada dua hal yang ingin penjelasan. Yang pertama tadi berkaitan dengan zakat fitrah ya. Dengan zakat fitrah itu kita pakainya yang mana nih ya? Karena kan ketentuannya itu sejak dulu deh saya tahunya tuh 3,5 liter ya. Itu jadi mohon penjelasannya itu yang satu. Yang kedua, saya pernah baca hadis qudsi atau apa ya. Jadi ini menurut saya sih ngeri juga ya. Begini Ustaz, saya nggak hafal hadisnya atau apa. Usia 40 tahun kalau dia baik gitu ya, maka dia baik selanjutnya. Nah, saya pikir gitu ya, kalau sampai batas usia 40 tahun ke depan itu tidak ada perubahan atau bagaimana, sih ngeri juga loh dengan hadis qudsi itu gitu. Itu 2 aja sih. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Saya jauh dulu Bu Fitri ya. Takut kebanyakan kelupaan ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, yang pertama, zakat fitrah, kalau menurut Imam Syafi'i, min qutil balad, itu memang satu soalnya ukuran kita 3,5 liter, tapi berbentuk beras. Berasnya tergantung dari yang kita makan sehari-hari. Bahkan lebih baik lagi kalau kita melebihi dari apa yang kita makan sehari-hari, itu lebih baik lagi. Paling enggak samalah nilainya itu. Nah, masa sekarang ini kan, itu saya kira lebih bijak pengeluaran zakat fitrah tidak selalu dengan dominasi beras. Karena siapa tahu di kampung-kampung masih ada seorang ibu dengan anak yatim yang banyak, nggak punya uang, berasnya banyak, tapi buat mengolah beras menjadi pupuk lebaran nggak punya duit, gasnya juga habis, gitu kan. Makanya bijaksana sekali dia membayar beras sebagian umat Islam dengan uang. Nah, sedangkan dengan uang dihargakan itu adalah satu di antara pendapat Imam Hanafi yang kita talfik sementara boleh dengan Imam Hanafi. Karena semua imam itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka semuanya mendapat petunjuk dari Allah, semuanya punya dalil. Jadi saat itu kita talfik kepada pendapat Imam Hanafi, tapi satu soknya itu jangan dihitung 3,5 liter. Jadi jangan kita ngambil talfik itu kita ngambil yang enak-enak aja Imam Syafi'i yang 3,5 liter uangnya Imam Hanafi. Tidak. Jadi semuanya harus satu paket. Kalau kita diuangkan harganya 5 liter beras. Kalau kita makan yang 10.000 keluarkan 50.000. Jangan teriak Pak Ustadz di sana 35.000. Ini bukan dagangan, tapi ini adalah ibadah. Jadi dibayarkan dan itu bukan buat panitia. Makin besar kita keluarkan, makin besar panitia menerima, makin besar dikembalikan distribusi itu kepada umat, kepada fuqara masakin dengan 8 asnaf itu. Ya, jadi tetap bijaksana kalau dia membayar itu ada yang variasi, ada pakai beras, ada pakai uang. Cuman tadi bila diuangkan sudah pendapat Imam Hanafi, kalau beras itu pendapat Imam Syafi'i tetap 3,5 liter, tergantung beras yang kita makan. Kemudian terkait usia 40 orang, itu pada umumnya tidak mutlak. Seseorang kalau sudah masuk kepala 4, dia mau baik-baik, mau rusak-rusak, itu tidak mutlak. Tapi pada umumnya. Karena ada hadis lain, juga dalam kitab Faidul Qadir, ada 4 tipe manusia. Tipe yang pertama manusia itu lahir muslim, hidup berkembang dengan nilai-nilai keislaman, matinya muslim. Itu contohnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang lingkungannya baik, kemudian juga lahir dalam keadaan muslim, akhir hayatnya juga dalam rangka istiqomahannya. Tipe yang kedua ada orang lahir dalam keadaan kafir, hidup dengan nilai kekafiran, hidup dengan nilai kemunafikan sampai akhir kehidupannya nggak pernah taubat, nggak pernah berbuat hal-hal yang positif. Nah, contohnya ya Fir'aun, seperti itu.
Yang ketiga, ada orang dilahirkan dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan kafir. Tapi karena sudah ditentukan embrio manusia ketika dia dilahirkan sebelum kandungannya 4 bulan, bahwa dia akhir kehidupannya sa'idah, artinya berbahagia. Dia lahir kafir dengan nilai-nilai kekafiran, dengan nilai-nilai kemunafikan, tapi karena mendapat hidayah taufik dari Allah, di penghujung kehidupannya dia masuk Islam, dia tobat, dia menyesali perbuatan yang lalu, dia menjadi muslim, dia menjadi orang yang taat. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dulu kafir, bahkan ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adiknya Fatimah juga mau dibunuh karena ngaji sama seorang ustadz namanya Khabbab bin Arab. Tapi karena doa Rasulullah, Umar bin Khattab ini akhirnya masuk Islam. Nah, itu tidak usia 40, lebih dari 40. Jadi akhir kehidupannya dia positif. Nah, contoh kekinian itu, dulu siapa yang nggak kenal Gito Rolis, seorang rocker. Seorang yang luar biasa, dekat dengan ganja, dekat dengan dugem, duduk gemeter, ya di Hayamuruk, di kota di Gajah Mada banyak yang dugem gitu kan. Untung Ramadan ditutup gitu kan. Nah, artinya seperti itu, tapi akhir kehidupannya dia menjadi pendakwah, walaupun dia nggak mau disebut ustadz, dia akhirnya taubat 180 derajat, dia ceramah di mana-mana, akhir kehidupannya dalam keadaan berjuang ceramah. Nah, ini contohnya. Ada lagi yang lahirin mukmin, muslim, tapi karena ditentukan waktu kandungannya sebelum 4 bulan itu, dia bakal mati kafir, na'udzubillah min dzalik, akhir kehidupannya dia menjadi murtad. Contohnya seorang ulama dari kaum ulama zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia muslim, dia luar biasa, doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya senjata pamungkas yang namanya Ismul A'zam. Dia nggak pernah tidak diterima, selalu diterima doanya. Tapi ketika orang datang, orang kafir bawa uang, bawa bingkisan, bawa bungkusan, mau rayu segala macam, agar berdoa di bukit nyumpain Nabi Musa. Semula tidak mau, tapi karena desakan istrinya, udah ada mas, cuma doain doang, kita dapat nih banyak nih, dapat mobil Jeep, Lamborghini, kita dapat kalau kekinian gitu ya. Nah, dia doa di atas bukit. Ya Allah, laknatlah Nabi Musa. Laknat itu jalan. Nabi Musa maksum, Nabi Musa seorang nabi. Balik lagi doa itu, akhirnya si Bal'am bin Ba'urah, ulama besar pada zaman Nabi Musa, mati di bukit dalam keadaan lidahnya terjulur sampai dada. Nah, itu akhir kehidupan itu. Usianya lebih dari 40. Jadi yang ditanyakan tadi tidak mutlak, ya, itu pada umumnya saja. Jadi orang dilihat ini bukan awal kehidupan, tapi akhir kehidupan. Karena itu kita minta doa selalu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, agar terus kita berjalan dengan lurus. Begitu Bu Yani. Ya, Ustadz, kembali ke itu tadi zakat fitrah ya. Saya tuh selama ini memang saya bayarkan 3,5 liter itu yang menentukan mungkin ya pegangan kita itu edaran apa dari MUI atau karena Basnas sendiri kan ya. Ini kan Basnas itu bukan MUI, Basnas itu. Iya, Basnas kan 45.000 gitu kan. Nah, mungkin kita dapat informasi yang berkaitan 1,5 liter itu. Maksud saya itu dikeluarkan siapa? Maksudnya boleh nggak kita minta penjelasan dari siapa gitu? MUI barangkali memberikan edaran untuk pembayaran zakat. Selama ini saya 3,5 liter loh. Gimana itu yang sudah? Iya. Saya kira yang sudah, karena sudah mampa gofat, yang sudah. Yang sekarang ini kalau sudah terlanjur ngasih 45.000, sementara kita makan, lihat aja makan yang berapa, tinggal tambahin aja. Iya. Tambahin, niatkan buat zakat fitrah. Jadi kita bikin gampang karena ad-dinu yusrun yasiru wala tu'asiru. Agama itu mudah dan bikin mudah orang. Kalau sudah terlanjur 45.000 ya tinggal tambahin. Kalau makan beras yang 12.000 berarti 60.000 tinggal tambahin 15.000. Ya, siap. Gitu Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya. Yang kedua? Baik. Bu dari Bu Rita Al Barokah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu Fitri, Pak Ustadz, ini kamera saya nggak bisa dibuka entah kenapa ya. Mohon maaf ya Pak Yang Ustadz. penting suaranya jernih, silakan. Ya, yang saya mau tanyakan, kalau kita sholat taraweh nih, kan udah ditutup sama witir, terus kita sholat tahajud, apakah kita sholat witir lagi atau tidak perlu sholat witir gitu? Kadang-kadang kadang suka waktunya mepet gitu, akhirnya diambil nggak usah sholat witir deh karena udah ini nih tadi taraweh sudah sholat witir gitu. Nah, mana yang lebih baik, apakah sholat pada saat sholat taraweh tapi witirnya ditunda, ya ditunda ke nanti pada saat qiyamul lail, atau witir di sholat taraweh pakai witir, tahajud juga pakai witir, gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Jadi Rasul bersabda, la witroni filail. Tidak boleh 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Kalau seseorang habis taraweh langsung dilanjutkan dengan sholat witir, nah, kemudian dia kan tertidur, bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Maka boleh, tapi jangan witir lagi setelah tahajud. Oh gitu. Jadi sebaiknya kita ukur kemampuan kita. Kalau kita mungkin bisa bangun tahajud, ini di luar Ramadan. Kalau Ramadan mungkin ada sahur, tertolong dengan sahur. Nah, maka lebih baik kita witirnya setelah tahajud. Kalau memang kita belum witir dan kita mampu untuk itu. Tapi ternyata kadang-kadang meleset. Tahajud kagak, witir juga kagak. Maka tutuplah habis sholat ba'diyah isya dengan sholat witir. Ya, andai kata bisa bangun lagi, itu ada kehidupan baru, berarti silakan tahajud, nggak dilarang, tapi jangan witir lagi setelah itu. Oh ya. Ya, jadi tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Ya. Jadi ukur saja kemampuan kita. Kalau memang kita sudah bisa witir, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kalau dia yakin, saya yakin bisa bangun malam di Ramadan, ya sudah. Nanti witirnya di rumah setelah sholat tahajud. Karena syaratnya tahajud itu orang yang sudah sholat isya, dia tidur. Jam berapapun dibangun dapat nilai tahajud. Karena tahajud itu dari kata tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Orang yang bangun dari tidur. Jadi harus tidur dulu kalau tahajud. Nggak bisa dia begadang menonton bola dunia dulu ketika Piala Dunia. Nah, tapi dia akhirnya sholat tahajud. Nggak memenuhi syarat karena dia tidak tidur habis sholat isya. Dia begadang terus. Jadi syaratnya tahajud tertidur dulu, walaupun sebentar. Begitu Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya dari RA Al-Amin, Bu Ustazah Latifah. Kami silakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan sahabat semuanya, mau tanya nih, ada yang sholatnya kan setahun sekali tuh, yang Pak Kiai tadi bilang. Kayaknya biasanya yang begitu tuh sombong sekali orangnya saat terus bagaimana caranya kita menghadapi yang demikian? Kemudian kiat-kiat apa agar orang ini kembali ke jalan yang benar? Dan tolong minta doanya. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin mengurai tentang definisi sombong ya. Karena sombong itu memang muara dari kejahatan apapun adanya di 3 hal. Al-kibir, wal-hasad, wal-kiris. Sombong, iri hati, serakah. Itu 3 hal yang muara dari orang melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan kemaksiatan. Muaranya itu dari kesombongan, iri hati, dan serakah. Nah, definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan selalu menganggap remeh orang lain. Itu sudah masuk dalam koridor kesombongan, takabur.
Disuruh sholat, dia tidak sholat. Sombong itu. Disuruh puasa, dia kagak puasa. Sombong itu. Ya, sombong orang itu. Nah, kemudian menganggap remeh, menganggap kecil arti keberadaan orang lain itu juga masuk dalam koridor kesombongan. Kita berlindung karena nggak bisa masuk ke dalam sorga kalau ada benih-benih kesombongan. Walaupun dia umroh tiap bulan, walaupun pergi haji tiap tahun karena punya travel, walaupun sedekahnya besar, tapi masih sombong, merasa dirinya paling besar, dirinya paling berjasa, dirinya paling super, orang lain dianggap kecil, ini nggak bisa masuk ke dalam surga ini. Nabi bersabda, lan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi sardalatun min kibrin. Nggak bakalan bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya tertanam benih-benih kesombongan. Jadi nggak bakalan. Kalimatnya kalau ibu pernah belajar nahu itu lan harfu nasbin. Antara tidak dengan apa namanya never dengan no kan berbeda. Ini never, tidak bakalan bisa masuk ke dalam surga. Orang yang ada benih-benih kesombongan. Nah, sikap kita menghadapi orang seperti ini, pertama ya kita tentunya jangan terlalu akrab dan doakan di luar sepengetahuan orang itu. Ya Allah, bukakan mata hatinya karena dia belum sadar bahwa perbuatannya itu adalah keliru. Tapi jangan dipublikasikan kita sama orang lain kesombongan dia. Kalau kita mempublikasikan, berarti kita ikut membuka, membesarkan aib seseorang. Itu juga nggak bagus. Itu juga kita salah. Bahkan dapat membatalkan pahala puasa itu 4. Memandang dengan pandangan hawa nafsu, kita berdusta, kita menceritakan kejelekan orang lain, dan kita sumpah palsu. Secara syar'i puasanya sah, tapi secara hakiki nggak dapat nilai dari Allah. Seperti itu, Bu. Jadi jangan diakrabkan, tapi didoakan. Ya, kalau memang bisa masuk kita dakwah, karena dakwah itu kan kita membina, bukan menghina. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kita coba pendekatan-pendekatan itu. Datang ke dia, nggak diterima ya udah, kita sudah memberikan. Kalau nggak bisa juga kita berdoa, ya Allah bukakan mata hatinya agar dia kembali yang benar. Begitu, Ibu. Doanya itu aja, doanya itu aja. Doanya begitu aja. Yang lain. Nggak ada yang buat kitanya Rabbana la tuzigh qulubana. Doa khusus. Iya. Ya, makasih Pak Kiai. Ya, yang tadi boleh diamalin tuh. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a dafanat in ra'a hasanatan dafanha wa in ra'a sayiatan adaaha. Itu berlindung dari kawan karib yang sering menipu diri kita. Pak Yai, tolong ulang Pak Yai, sama catat. Ya. Allahumma inni. Rekam aja Bu Fitri. Oh, udah ada rekamannya itu. Iya Pak, lanjut. A'udzubika min khalilin makirin. Ainahu taroyani. Bainahu. Ainahu. Ain matanya tuh. Ainahu, dua matanya gitu. Ainahu taroyani. Taroyani. Wa qalbuhu. Wa qalbuhu. Yar'ani. Apa Pak? Yar'ani. 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 Ain. Ain, yar'ani. Ya. Dia hatinya curiga banget sama kita. Hatinya nggak demen sama kita. In ro'a hasanatan. In ro'a hasanatan. Hasanatan. Hasan. Bacanya hasanah boleh. In ro'a hasanatan dafanaha. Dafanah itu dikubur. Jadi kalau dia lihat saya berbuat baik, nggak ada prestasinya, udah dikubur, nggak pernah berbuat. Wa in ra'a sayi'atan. Wa in ra'a
Sayyi'atan, keburukan atau sayyi'ah. Adza'aha, diviralkan bahasa sekarang. Adza'aha. Adanuha. Adza'aha. Alif dzal adza'aha. Ya. Oke. Awal memang nggak benci, kalau kita bikin kebaikan, ditutup, nggak pernah, seolah-olah nggak pernah berlalu. Jejak digital membuktikan banyak prestasi-prestasi kita. Tapi pada saat kita melakukan kekeliruan sedikit, diviralkan kekeliruan itu. Nah, kita minta berlindung, jangan sampai punya teman yang kayak gitu. Amin. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Cukup Bu Haji? Bu Satu Haji lagi dong. Latifah? Satu lagi dong. Boleh. Ustadz, kita buka season kedua, berapa pertanyaan? Saya juga mau. Catatan bulan Rapi. Ya. Baik, Bu Haji. Kenapa? 11 yang belum bertanya aja. Iya, Baik, saya siap. Nah. Ayo silakan. Bu Haji Mas Pupa, satu lagi siapa? Season Saya. kedua. Bu Haji Nurul, satu lagi. Ada lagi? Sudah, cukup. Baik, silakan Bu Haji Mas Pupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai dan juga sahabat-sahabat PW Igra dan PD. Pertanyaan saya ini Pak Kiai mengenai puasa. Puasa untuk orang yang sakit karena tidak kuat untuk puasa, dan juga kami sudah bertanya dengan dokter dilarang untuk berpuasa karena penyakit. Untuk itu saya ingin bertanya, fidyah untuk orang yang berpuasa kan harus dikeluarkan ya Pak Kiai. Kalau saya ngaji seperti itu. Dengan takaran sehari itu 2 liter. Terus yang ingin saya tanyakan, bolehkah membayarnya itu tidak setiap hari, tapi saya bayar secara global gitu. Dan bolehkah saya membayar itu, saya berikannya pas di hari di masjid itu kan ada santunan anak yatim. Saya keluarkannya jadi global untuk santunan anak yatim. Apakah bisa seperti itu? Dan yang kedua, kalau si sakit ini tidak bisa melakukan puasa setelah akhir Ramadan atau setelah Ramadan, apakah kami bisa membayarkan, kita niatkan untuk yang si sakit? Ya. Hanya itu pertanyaan saya Pak Kiai, mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mengacu dari firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi jika Anda bepergian atau sakit, maka silakan diganti pada hari-hari yang lain. Tetapi ada pengecualian. Kalau seseorang yang sakit permanen, secara medis dokter berkata tidak bisa sembuh, maka orang ini tentunya nggak ada peluang buat bayar qada Ramadan, tapi dengan bayar fidyah saja. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu mendekati 1 liter. Tapi kalau sekarang saya kira kalau ingin dirupiahkan, kasih makan yang wajar untuk 1 hari 1 fakir miskin. Ya katakanlah pukul rata-rata 10.000, berarti 30.000 untuk 1 jiwa. Soal teknis pembayaran boleh per hari, boleh juga itu ditunda. Tapi masih dalam koridor bulan Ramadan. Dan 30 hari itu tidak boleh didominasi, nanti kita bayar fidyahnya kepada 1 orang. Jadi harus merasakan ada pemerataan dalam pembagian dari fidyah itu. 30 liter ya bisa 30 orang, ya orangnya harus 30. Jangan didominasi oleh 5 orang, apalagi oleh 1 orang nih bayar fidyah ayah saya, suami saya yang sakit permanen tidak diharapkan sembuh kepada 1 orang. Itu kurang bijak dan itu kurang afdal. Jadi berikan 1 liter kepada 1 orang. Jadi soal teknis di belakangnya boleh dalam rangka santunan pada bulan Ramadan juga, sehingga dikasih tahu ini fidyah atas nama siapa, diberikan kepada yatim atau kepada orang-orang du'afa, itu boleh. Tetapi kalau orang
dia masih sakit, masih diharapkan sembuhnya secara medis, dia jangan buru-buru bayar fidyah. Kan masih peluang buat bayar qadha di bulan-bulan lain setelah itu. Nah, karena itu pertanyaannya, kalau ada seorang ibu muda, dia sedang menyusui atau sedang hamil, dia tidak puasa, dilihat dia tidak puasa takut perkembangan anaknya atau dirinya, atau dua-duanya. Kalau dia takut perkembangan anaknya saja, dia tidak takut pada perkembangan dirinya sisi kuat, maka dia bayar fidyah juga, qadha juga. Tetapi kalau dia khawatir dirinya juga kagak kuat, nanti perkembangan janinnya nggak bagus, nah dia tidak puasa, dia bayar qadha saja nanti di luar Ramadan, jangan buru-buru fidyah. Kalau seperti itu. Atau dia memang khawatir kepada dua-duanya tadi. Itu cukup dengan qadha saja, nggak usah bayar fidyah. Kecuali datang Ramadan berikutnya, dia belum bayar juga. Nah, di situ baru kena fidyahnya. Ya, tapi tetap kagak gugur qadha Ramadan yang harus dijalankan. Seperti itu Ibu Mas Kufah. Iya, baik Pak Kiai. Terus cara mengganti puasa, maksudnya kalau memang nggak bisa untuk puasa berikutnya gitu. Iya, kalau dia secara medis nggak diharapkan sembuhnya, udah nggak usah bayar qadha, fidyah nggak saja. usah. Fidyah saja, fidyah saja. Karena secara medis dia tidak mampu. Secara medis dia tidak diharapkan sembuhnya, sudah fidyah saja. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya Bu Nurul, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung yang tadi ditanyakan oleh Bu Yani di awal tentang fitrah ini, zakat fitrah. Nanti kan kita kan memang dikembalikan lagi ke sekolah dari Basnas. Nah, untuk yang tadi ukuran dari Basnas itu 45.000, misalkan kita ini dari sekolah sudah memberikan pandangan kepada orang tua murid tentang yang Pak Kiai tadi jelaskan. Kemudian pembayaran itu disesuaikan menjadi sejumlah 5 liter, jadi 45.000 dilebihkan seperti itu. Lalu pengembalian itu dari Basnas itu mungkin hanya sejumlah kupon. Kita membagikannya apakah ya sudah dari Basnasnya aja yang kita terima itu kita berikan kepada yang berhak, atau seperti apa Pak Kiai? Terima kasih. Ya, biasanya di Basnas berapa yang masuk itu yang dikeluarkan. Bisa 5 sampai 7 hari itu dikeluarkan, dikembalikan lagi kepada UVZ, ya, unit pengumpul zakat. Jadi makanya kasih tahu nanti orang-orang Basnas, Pak, saya ingin lebih afdol, memang tertulis itu 45.000, tapi ini wali murid saya setelah tahu dia membayar Rp50.000. Dihitung Rp50.000. Dikalikan berapa itu kan? Nanti sejumlah itu yang dibalikan lagi kepada UVZ. Itu. Nah, soal teknis nanti buat fuqara dan masakin, ya harus ada juga tadi semuanya dibagikan. Apakah itu fuqara, masakin, kalau amilin saya kira itu yang harus ada SK-nya amilin. Jadi fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil. Atau orang gorimin kalau orang yang terhutang. Jadi ada penjelasan, saya membayar per orang walaupun tercatat 45.000, saya ini karena makan beras yang 10.000, saya ingin afdol, saya berikan 50.000. Gitu. Jadi harus ada penjelasan ke orang Basnas. Baik Pak Kiai, terima kasih. Ya, nanti dikembalikan lagi kan sejumlah yang kita berikan ke Basnas itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kiai dan yang bertanya. Adakah lagi yang bertanya? Mungkin saya mau tambahan Pak. Untuk yang disampaikan oleh orang Basnas bahwa kenapa 45.000, yang pertama adalah
penyamarataan atau standar minimal pendapatan orang DKI, itu penjelasannya. Kemudian kenapa tadi muncul Pak Yai menyampaikan bahwa ada Hanafi, ada Syafi'i ya Pak Ustadz ya? Ya. Yang pertama, untuk ini kan kaitannya ada pertanyaan bagaimana dengan zakat fitrah yang menggunakan beras gitu ya. Kemudian bagaimana yang uang. Nah, akhirnya berkembanglah apabila ingin menggunakan hukum maka jangan setengah-setengah. Ketika memang Syafi'i, ya Syafi'i semua. Artinya semua kaitan ilmunya. Dan kemudian kalau Hanafi juga demikian, karena kalau Hanafi menurut Ustadz tadi adalah 1 liter 1 soh ya Pak Yai ya, yang artinya tidak sesuai dengan yang sekarang. Mungkin itu menjadi urutan dari pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi. Jadi kalau kaitan tadi bagaimana zakat fitrah ini disesuaikan, boleh aja nanti tinggal disampaikan ke PD-nya masing-masing, karena memang UPZ ini kan sudah RA-RA yang ada di KI sudah menjadi UPZ, artinya sudah ada kerjasama antara Basnas dengan IGRA Provinsi DKI yang diwakili oleh kepala-kepala RA yang menjadi UPZ yang ditunjuk oleh Basnas DKI untuk mengumpulkan zakat fitrah ini. Demikian kali tambahan saya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada tambahan atau pertanyaan lain dari teman-teman? Sudah cukup Bu Fitri. Cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena ini benar-benar membuka ya Bu Yani ya. Artinya selama ini kan kita ini tidak terkoneksi ya. Artinya dari PC, dari PD, terkoneksi mungkin pada saat kita rapat-rapat. Nah, dengan adanya pertemuan ini, kelihatannya mulai ada interaksi yang positif antara teman-teman, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait kebetulan dengan UPZ yang baru kita laksanakan kemarin gitu ya. Alhamdulillah. Apakah Satu ada lagi? Satu lagi Bu Fitri. Silakan Nanti Pak. Penyampaiannya di Basnas supaya tidak lagi ada komentar dari Basnas. Pak, ini wali murid dengan kesadarannya sendiri menggenapkan menjadi Rp50.000. Begitu aja saya kira. Ya. Jadi nggak usah dikasih pengen nggak usah. Pokoknya ini karena 45.000, ibu-ibu sepakat ingin yang lebih afdol, kita genapkan menjadi 50.000. Itu aja. Iya. Insya Allah nanti Pak Kiai disampaikan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yai masukannya. Mohon maaf semuanya kalau ada kurang berkenan. Baik, alhamdulillah ini adalah kerjasama kita kedua Pak Yai, dan tahun kemarin kita sudah masuk ke Basnas itu sebesar 1 miliar, 1 M dari IGRA DKI Jakarta, dan untuk saat ini alhamdulillah tidak terburu-buru. Kalau kemarin itu sangat terburu-buru, artinya waktunya gitu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini terkoordinasi dengan baik ke PD-PD, ke PC-PC, dan alhamdulillah teman-teman merasakan manfaat dari kerjasama ini. Terima kasih banyak Pak Yai yang sudah membersamai kami dari mulai pagi tadi jam 10 sampai saat ini menjelang pukul 12, yaitu 11.35 menit. Dan alhamdulillah yang kita awal jadwalkan dari jam 10 sampai jam 12, hari ini sudah selesai dari jam 11.30 menit ya. Kalau jam 10 sampai 11.30 Bu Fitri. Sampai 11.30 harusnya ya. Ini lewat 5 menit. Baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan acara berikutnya pada tanggal 6 April nanti akan bertambah banyak pesertanya. Hari ini dari 82 sekarang menurun jadi 67, semoga besok lebih banyak lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan ilmunya hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami, sangat bermanfaat.
Amin ya. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman semua menjadi terbuka, apa-apa yang sudah disampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pengajian hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Yusuf Aman sekaligus menutup kegiatan ini. Silakan Bapak. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wa laqina nas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik ya Allah man fi halaki salahul islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Mohon izin, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kiai. Kita foto Terima dulu kasih Pak. Pak Kiai. Foto bersama dulu sebentar. Ya, ya. Kita foto sama-sama ya. Tolong dibuka semuanya. Layar pertama, siap-siap. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua. Dibuka semuanya, siap? 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima terakhir. Saya Semuanya berikan senyum yang terbaik. Banyak layar nih, Bu. 1, 2, 3. Oh, masih ada layar ke-6. 1, 2, 3. Ya. Ke-7 ternyata. Bu Rohani belum, Maharani, Bu Haji Rohani ada ternyata. Tapi enggak di ini off cam. Bu Haji mau dibuka enggak? Ini ditutup semua nih. Siti Khotijah, Bu Maharani, Umi Hamidah. 4. Redmi Note 8, Wahdania tolong dibuka. Kita mau foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga kita dipertemukan Ramadan yang akan datang dan dipertemukan pada kegiatan pengajian yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Kepala RA, Ketua PWIGRA, Ketua PD, Ketua PC, dan seluruh teman-teman sahabat IGRA. Semoga sehat walafiat sampai akhir Ramadan dan menjadikan ini jariah kita sampai akhir nanti. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan membaca wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat masak deh Ibu. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum izin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih semuanya ya. Oh, bagian Semuanya sudah hadir. Baru Jelas kelihatan ya. Bu Titin. Kamis depan hadir lagi di tanggal 6 April. 6 April, insya Allah. Bu. Ini Apaudi siapa Apaudi nih? ya. Yuk, Bu ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oja, Oja. Hai. Iya. Bu Oja ada ini tuh. Ini mau aja nih, mau aja. Bu Oja di Apaudi ada kembarannya ya? Ada Bu Iya, Koya. benar. Itu. Perasaan mau aja tuh kembarannya banyak banget. Ada satu lagi tuh Banyak yang ya? mirip di selatan. Banyak Ah. ya? Kembar emang. Lain bapak, lain ibu. Terima kasih Pak Nur Mutakir seleb. atas pinjaman Zoom-nya. Semoga Mudah-mudahan di sini kita nggak pinjam lagi. Kamis depan udah punya, nggak pinjam lagi. Makasih Pak Nur. Harus punya Sama-sama, sendiri Bu, PW. sama-sama.
Selama Makasih. Ramadan, Ya. Pak Nur mau pinjemin katanya, biar pahalanya Alhamdulillah. mengalir. Betul, nggak apa-apa. Supaya dapat Pakai dari selamanya nggak Aki ya apa-apa. Pak Nur. Pakailah selamanya nggak Alhamdulillah. apa-apa. Alhamdulillah. Bu Ajija, ada yang lagi jaket. Iya, 3 lagi belum dikasih. Bu Pak Fitri, Nur mas sudah. Ada yang Bu Fitri jangan ada yang malu-malu loh. japri. Pak Yai pakai kok Oh aku nggak iya. pakai gitu loh. Iya, iya. Pak Yai pakai, saya Oh nggak iya, pakai. jaket ya, bukan Absen, rompi ya. absen. Jaket. Iya di absen aja Pak Pak. Nur, Nanti kasih. kita peselin insya Allah. Bu Fitri kan ke Tanah Abang tuh besok sekalian dipesenin. Asik. Siap. Nitip Bu Fitri. Siap. Ukuran berapa? Udah ada Oh, dulu, ada. udah pada ngasih ukuran. Nitip Iya, baju lebaran. salah. Iya, Ya. nitip baju Ini lebaran. anaknya mau ini nih, mau nembak Jakarta Utara nih yang menang kagak ini nih, kagak ada beritanya nih. Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Syukurannya nggak kelihatan nih Bu Haji ya. Bukber kayak gitu. Utara yang wajib mau Utara. Nggak Timur ada nih, juga Utara ada orangnya di satunya kan? sini lagi di BSI. Nah tuh, Jakarta Utara lagi Utara pada di nih. BSI. Bu Fitri, udah didatangi Bank Mandiri belum? Belum. Waktu awal-awal dulu pernah, Yang lain udah cuman ada kita belum? nggak berani Belum, nyerahin. Bu, belum. Belum ya. Selatan Bagaimana belum, mau cair belum. sebelum Lebaran ya? Nah, sampai sekarang rekeningnya aja belum dibuat. Hilalnya nggak jelas Bu, hilalnya. Iya. Hilalnya masih di bawah ufuk. Iya, Ya udah hilalnya masih semuanya di bawah pamit awan. ya. Baik, terima Selamat kasih. melanjutkan aksi Sama-sama, kita. pamit Semuanya juga. sehat-sehat. Sampai jumpa di tanggal Happy 13 tuh Bu Haji ya. Ya. Fitri. Ya, Ya, makasih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit juga semuanya ya. warahmatullahi. Pak Nur terima kasih. Semua teman-teman terima kasih. Assalamualaikum.